Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna ilman wa bi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya dan atas rahmat Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di kajian tafsir Al-Qur'an IMSA bersama guru kita Dr. Ustadz Saiful Bahri LCMA. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah materi pada hari ini masih di juz 26, tafsir surat Qaf ayat 20 sampai 35, balasan-balasan di hari kiamat. Untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita. Tafadol Ustadz, kajian bisa segera dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman faddalana bil Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya para peserta kajian tafsir online yang diadakan oleh IMSA, baik yang ada di Amerika dan Kanada pada hari Selasa sore petang, atau yang ada di Indonesia pada hari Rabu pagi dan di tempat lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang sangat banyak sekali. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mensyukurinya. Allah berdayakan kita untuk supaya bisa memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam kebaikan, dan peluang kebaikan yang Allah buka pada pagi hari ini, pada hari ini mudah-mudahan kita bisa maksimalkan dengan baik. Pada sesi yang ketiga dari surat Qaf ini, insya Allah kita akan membahas tentang tema inti dari surat Qaf, yaitu tentang hari kiamat. Ya, setelah kita membahas tanda-tanda kekuasaannya umat-umat dan kaum terdahulu, maka pada hari ini masuk ke tema inti dari surat Qaf, yaitu terkait dengan hari kiamat. Mohon izin saya share screen ya. Di bagian ketiga ini, insya Allah kita akan membahas tentang balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di hari kiamat nanti. Insya Allah kita bahas dari ayat 20 sampai ayat 35. Mungkin ini bagian range yang paling banyak, ada 15 ayat kita bahas ya. Kita langsung saja kita mulai di kumpulan ayat yang pertama. Saya bacakan ayatnya. Bapak Ibu sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Nah, ketika sangkakala dibunyikan,
Dan Allah menggunakan di sini adalah dzalika yaumul wa'id. Hari yang pernah diperingatkan betapa dahsyat dan mengerikannya. Maka disebut dengan al-wa'id di sini, ancaman. Jadi ini tematik ya. Kalau untuk orang yang beriman, maka itu disebut al-wa'd, janji secara umum. Atau hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala positif akan berikan kepada mereka. Tapi dzalikal yaumul wa'id itu kayak misalnya orang-orang yang melanggar peraturan nanti akan dihukum begini. Nah, itu kan sudah ada aturan yang memberikan punishment kepada mereka. Ketika mereka melanggar, maka itulah disebut dengan al-wa'id. Dan kapan al-wa'id itu dimulai? Kapan dan apa yang terjadi hari kiamat itu? Nah, ini sebenarnya persepsi tentang hari kiamat, mungkin saya ulang-ulang ya di beberapa kesempatan, tapi tidak apa-apa, untuk semakin kita kokoh dalam memahami hari kebangkitan. Karena kalau orang bicara hari kiamat, itu yang difokuskan adalah hancurnya dunia. Hancurnya dunia jika dibandingkan dengan ayat 21 ini tidak seberapa. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Jadi setiap jiwa ketika dia dibangkitkan dengan jasad yang baru, ruhnya sama, jasadnya baru, ya. Ada yang mengatakan barunya sekian persen, ini memang di situ debatable-nya ya. Karena ada yang mengatakan yang tersisa dari jasad kita itu ada bagian tulang ekor yang paling kecil, konon begitu ya. Tapi itu tidak terjadi masalah karena keterangan yang terkait dengan itu juga tidak ada yang kuat. Artinya begini, dihilangkan sama sekali itu juga tidak ada masalah karena yang esensi dari diri kita adalah jiwanya, jiwa kita yang bersemalam dalam jasad kita. Karena pada faktanya kayak misalnya saya Al-Fakir itu ketika terlahir ya ruhnya itu, usia 5 tahun ruhnya itu, jasadnya berbeda. Ketika 10 tahun ruhnya tetap ya berada di jasad yang berbeda. Ketika 20 tahun, terus 30 tahun dan seterusnya. Ada mengalami perkembangan secara fisik, baik mengarah kepada besar dan kuat, atau setelah sampai pada titik klimaknya akan menurun kembali karena tabiat manusia begitu. Maka ketika dia dibangkitkan dengan jasad yang baru, yang tidak pernah dipakai di dunia, dia akan disertai oleh sa'iqun, malaikat protokoler, wasyahidun, malaikat yang membawa catatan amalnya. Lalu dikatakan kepadanya, laqad kunta fi ghaflatin min hada. Kamu udah lupa. Kamu lalai. Ghaflah itu bukan lupa kayak kita lupa, lalai. Ada juga orang lupa karena lalai. Dan itu yang biasanya akhlak buruk. Kalau lupa bukan karena lalai, itu biasanya dimaklumi. Tapi kalau lupa karena lalai, biasanya cenderung tidak dimaklumi. Kepada siapapun. Pada orang-orang yang dekat dengan kita, kepada orang-orang yang punya hubungan biasa dengan kita, apalagi yang jauh. Ya, orang punya hutang, aduh saya lupa bayar, itu lalai. Ya. Orang janjian lupa, benar-benar lupa, dimaklumi. Tapi kalau setiap janjian lupa, itu lalai. Kira-kira begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan di situ, "Fakashafna 'anka ghita'aka." Hari itu diangkat, tutup tabir yang membuat lupa. Makanya disebut ghita'. Nanti kita bicarakan apa itu ghita'. Fa basaruka al-yauma, hari ini penglihatanmu hadidun. Masya Allah. Hadid di sini bukan al-hadid ya. Kalau al-hadid itu besi. Hadid di sini dari kata-kata hadun, hadidun. Jadi tajam. Seperti pisau yang membelah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi penglihatan hari itu sangat tajam sekali. Terlihat dengan jelas. Gimana tidak jelas? Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Malaikat berbaris. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Hari itu diperlihatkan neraka jahanam kepada mereka. Wa qala qalinuhu, dan
malaikat yang menyertainya tadi, ya, salah satu dari dua malaikat itu, hadza ma ladayya atid. Ini catatan amal yang diamanahkan kepadaku untuk membawanya. Ma ladayya. Aku menjaganya. Nih. Nah, ini tidak dijelaskan ya. Di ayat lain dijelaskan. Cara menerima catatan amal itu juga bagian dari hal yang akan nanti terjadi. Kalau dia terima dari kanan kan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau dikasih dari dari arah kanan, maka itu pertanda ada kebaikan. Kalau dikasih dari tangan kiri, dari arah kiri atau dilempar, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Maka dia akan menjadi penghuni neraka. Nah, jadi kita harus perbaiki ketika kita membayangkan hari kiamat itu hancurnya dunia, hancurnya karir kita, hancurnya hal-hal yang selama ini kita kejar-kejar. Itu tidak salah, tapi kurang. Jadi hari akhir itu adalah permulaan dari ending. Ya, hari kiamat itu adalah permulaan dari ending hari akhir. Hari yang tidak akan ada akhirnya. Makanya konsep eskatologi, filsafat eskatologi di dalam agama kita tentang adanya kehidupan setelah mati adalah konsep kekekalan. Kalau ditanya apa konsep hari akhir menurut agama Islam, ya hari yang tidak ada akhirnya. Karena manusia akan kekal di sana. Dan itu yang lebih mengerikan. Paling mengerikan adalah ketika manusia hidup selama-lamanya, dia tidak jelas. Itu misteri berat. Ya, karena tidak tahu itu juga disebut dengan musibah dan cobaan. Ya, apa saja kita tidak tahu tentang tempat yang akan kita kunjungi, kita pasti takut. Kita ke tempat ayo, kita kan pasti nanya di sana ada penginapan atau tidak, di sana bagaimana kita bisa di dalamnya nyaman untuk beribadah, ada air atau tidak. Kalau kemudian dikatakan tempat itu tidak jelas, nggak berani, takut kita. Kita para pecinta alam, Fakir dulu ketika masih senang-senangnya begitu. Melalui jalur juga jalur yang sudah dikenal. Coba kalau kita tersesat di jalur yang kita tidak tahu, kita takut pasti. Nah ini hidup kita di hari akhir itu misteri. Pengetahuan kita tentang hidup di sana juga misteri. Pengetahuan yang hanya sedikit. Rasulullah SAW itu diberi ilmu dan juga kita itu illa qalila. Nah, diberikan ilmu pengetahuan tentang hari akhir sedikit sekali. Bahkan untuk mengurutkan peristiwa hari akhir yang terjadi itu juga para ulama berbeda pendapat. Sekalipun nanti Al-Fakir coba memberikan gambaran dan itu bisa jadi berbeda dengan simpulan orang-orang yang lain. Ya. Dan itu sangkakala ketika dibunyikan itulah hari sulit dimulai. Yang dikatakan dzalika yaumun asir. Hari yang sangat berat. Tapi orang-orang kafir disebut dengan ghairu yasir, tidak ada kemudahan sedikit pun. Nah, sa'iq itu malaikat yang menuntunnya kemana dia harus berada, disertai dia. Sa'iq. Bayangkan itu terjadi. Ya, lalu kemudian malaikat satunya lagi membawa catatan amal. Dikiring dia. Dia melihat di sana ada orang enak. Oh, bukan di situ tempat kamu. Kamu di sana. Dia di situ bisa melihat orang yang lebih mengerikan dari dia. Dia makin merinding. Karena dia sedang digiring kemana saya nanti dikasih ruang tunggunya. Ya, seperti kita. Ketika kita transit, ini ruang transit, baru ruang transit. Ya nyaman di atas kursi. Kita melewati VIP lounge. Enak sekali yang di dalamnya. Itulah kira-kira. Dan hari itu dibuka semua tabir yang selama ini menutup mereka. Nah ini disebut dengan ghita tadi yang saya sebutkan. Al-ghita itu kehidupan materi yang menutupi kita. Yang sering membutakan kita. Banyak hal-hal di dunia itu kita nggak bisa melihat secara jernih, terbutakan atau tersilaukan dengan persepsi kita.
Ya samalah. Kita sudah terlanjur menyukai orang si A misalnya. Itu apapun yang buruk dengan dia, itu sudah ketutup dengan itu. Persepsi itu. Sebaliknya kita sudah punya persepsi. Si Fulan, si A, atau si B ini buruk. Maka prestasi apapun juga tertutup. Sama. Nah ini pengetahuan tentang akhirat itu juga tertutup. Tersilaukan oleh kehidupan dunia. Kehidupan materialistik. Sehingga fakta tentang itu, peringatan yang dibawa Rasul, kita abaikan. Na'udzubillah min dzalik. Di hari akhirat nanti semua tabir penutup itu tidak ada. Namanya nggak ada orang dia bangkit tidak memiliki apa-apa. Sehingga dia tidak ada yang bisa dibantah. Mari saya ajak membayangkan Bapak dan Ibu. Saat manusia dibangkitkan, Masya Allah. Tidak ada pakaian, tidak ada alas kaki, tidak ada alat komunikasi. Aisyah sampai kaget. Khufatan uratan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tidak memakai baju, khufatan tidak memakai alas kaki. Khufatan tidak pakai alas kaki, uratan ya auratnya terlihat semuanya. Aisyah kaget, bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Aisyah hari itu urusan mereka masing-masing itu lebih besar daripada dia memperhatikan orang lain. Gak ada yang memperhatikan orang lain. Tidak ada alat komunikasi yang menjadi kebutuhan primer manusia modern hari ini. Kemana-mana kita perlu alat komunikasi. Berhubungan dengan orang. Ya, mencari maps. Ya, kita bertanya. Pekerjaan kita juga. Semuanya lewat alat komunikasi hari ini. Tidak ada. Dan lebih ngeri lagi, dia tidak mengenal dan tidak dikenal siapa-siapa. Ya. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Masya Allah. Nggak ada yang hari itu tidak seperti dunia saat ini. Kita masih bisa memanggil anak kita nak, bisa mengenal ayah ibu kita ayah, ibu, istri. Ketika di akhirat dia dibangkitkan dengan fisik yang baru. Semuanya sama. Tak ada lagi panggilan biologis. Ayah nggak kepikir. Ketemu juga nggak tahu itu siapa. Cucu, cicit, keturunan yang ke-10, 20. Kalau masih ada nanti keturunan kita sampai ke bawah tidak mengenal kita. Apalagi mereka tidak pernah berjumpa. Yang berjumpa di dunia, yang akrab di dunia, saat dia dibangkitkan tidak mengenalnya. Dan itu berat di dunia aja. Kalau kita berada di dalam sebuah acara, ya sebagai apapun ya, sebagai peserta, apalagi narasumber misalnya. Kalau tidak ada yang kita kenal dan tidak mengenal kita, kita bingung. Apalagi ini di tempat yang kita asing tidak tahu, maka membayangkan ini berat. Ya. Nah, mari kita bayangkan. Ketika manusia dibangkitkan, ruhnya bertemu dengan fisik. Wa idzan nufusu zuwijat. Ya. Ketika ditemukan dengan fisiknya. Dan itu fisik baru. Lalu kemudian dia dibersamai oleh tadi sa'iqun wa syahid. Proses tunggu. Tidak mudah itu dia berada di ruang tunggu mana. Itu disebut yaumul hasyr. Hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan itu terjadi di dunia, di bumi maaf, terjadi di bumi. Tidak terjadi di planet lain. Karena bumi disiapkan Allah untuk membangkitkan manusia. Menjadi tempat manusia berbang. Catatan amal dibagi. Kayak bagi kupon. Kita membayangkan catatan amal itu manual atau digital? Tidak tahu kita. Ya kalau dulu tidak ada pertanyaan digital. Hari ini tidak tahu. Nusyirat. Bukan hanya dibagikan. Tapi dia dipublish. Na'udzubillah min dzalik. Wa idzas suhufu nusyirat. Dibagikan bisa jadi dipublish. Nusyirat itu dibagikan bisa jadi dipublish. Dipublishnya di mana? Di billboard yang besar? Wallahu a'lam. Apakah orang lain tahu? Bisa. Maka aib-aib kita itu bisa jadi
tertutup pada saat kita hidup. Pada saat kita mati, apakah Allah akan buka aib kita? Wallahu a'lam. Apakah saat kita mati Allah juga masih tutup? Nanti di akhirat apakah Allah akan buka atau tutup? Wallahu a'lam. Itulah kenapa kita beristighfar sepanjang waktu. Karena kebutuhan kita adalah, ya Allah, jangan kau buka aibku pada saat aku hidup. Jangan kau buka aibku pada saat aku sudah mati. Jangan kau buka aibku ya Allah di hari nanti kamu kumpulkan aku bersama orang-orang yang aku kenal dan yang tidak aku kenal. Karena itu mengerikan, pembagian catatan amal itu dianggap sederhana. Seperti menerima rapot. Oh enggak, menerima rapot itu apalagi rapot hari ini. Rapot hari ini kan klausulnya enggak boleh tidak meluluskan orang. Harus lulus. Ya. Kalau di akhirat tidak ada kayak begitu. Semuanya objektif. Ya. Lalu ditimbang dia. Dihitung amalnya. Memang ada yang tidak masuk ini. Ada yang tidak sini. Bighairi hisab ada. Tetapi penghitungan itu jangan kita membayangkan rumit banget atau gampang banget. Ini tergantung. Ya kayak kita masuk bandara itu kan ada green line yang orang diperiksa dengan ketat, ada yang tidak ya. Kalau itu kan kira-kira. Kalau ini kan Allah kehendaknya. Ya, makanya begitu dicek kok sholatnya bagus kok. Udah masuk. Gitu. Tapi sebenarnya begini, kaidahnya begini. Kita hidup di dunia itu kayak berada di market ya, supermarket ya. Kalau di situ tersedia semuanya. Tetapi nanti yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kita ambil. Yang dihisap di kasir, dihitung. Makin banyak kita mengambil ya akan makin banyak dihitung oleh kasir. Jadi kehidupan dunia itu bukan hanya materi yang dihisap, tetapi perbuatan dan perkataan kita. Nanti ada tulisannya di sini. Lalu ada disebut dengan syahidin wa masyhud. Kita menjadi saksi atau dipersaksikan. Ya, naudzubillah kalau kita punya urusan sama orang tidak selesai di dunia, makanya itulah harus diselesaikan di dunia. Hutang piutang, ya, pinjam meminjam, ya, akadnya seperti apa, kesepakatannya selesaikan di dunia. Kalau sudah meninggal salah satunya, itu berat urusannya. Allah tidak mau campur tangan, itu urusan hamba-hambaku. Ya, dalam sebuah athar yang memang tidak tervalidasi ya athar ini. Saya bacanya di Al-Maqsadil Asna. Itu nanti di akhirat Allah tunjukkan kepada seorang hamba. Ya. Padang yang luas, taman yang indah, istana yang megah. Wah sekali. Kemudian hambanya ini bertanya, itu apa? Itu adalah surga yang aku sediakan untuk hambaku. Oh. Untuk siapa? Bertanya hamba ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, liman lahus tsaman. Nah, saya masih ingat banget redaksinya. Liman lahus tsaman, yaitu orang yang bisa membayarnya. Insyaallah. Kemudian ketika ditanya lagi, siapa yang bisa membayar itu semua? Ya Allah. Kamu, katanya. Loh kok kamu? Iya. Kalau kamu memaafkan saudaramu, menyelesaikan urusanmu yang di dunia, itu untukmu semua. Jadi, itu pentingnya kita memaafkan untuk urusan-urusan personal. Sebelum kita tidur, sebelum kita meninggal, kalau itu tanda-tandanya ada. Karena urusan kita supaya selesai di akhirat. Kalau di dunia ini tidak selesai, jangankan kita yang orang biasa, itu para syuhada, itu ditangguhkan janji Allah untuk para syuhada kalau dia masih punya hutang piutang. Masih punya tanggungan dengan manusia. Makanya nanti kalau ada orang datang menuntut, kan ada itu hadisnya ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa itu muflis? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamala. Orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang. Kata Rasulullah, bukan. Al-muflis, orang-orang yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa zakatihi wa a'malihi
orang yang datang di hari kiamat dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan amal perbuatan baiknya, nah tapi dia melakukan sesuatu yang buruk. Wasyatama hada, wasafaka dima'a hada. Dia mencaci orang, dia mencela orang, dia membunuh, mendolimi, menyakiti. Sehingga nanti orang-orang itu membuat persaksian di hari kiamat, ini orang zalim. Maka kemudian dikurangi perbuatan baiknya satu-satu. Dan ketika orang terus datang, perbuatan baiknya sudah habis, maka perbuatan buruk orang itu ditimpakan kepadanya. Dan kemudian minus jadinya dia, faturiha finnar, dan dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini persaksian yang sangat berat nanti. Telah divonis, dia menuju perjalanan akhir, dan ini mungkin sudah pernah saya bahas di kajian Ulumul Quran, ya nanti dicek lagi di sana. Ya, dia disambut di pintu surga atau neraka dengan sambutan yang berbeda. Ramah kalau di surga, ya kejam ketika di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu menetap di sana. Ada penghuni surga. Kalau penghuni surga pasti menetap selama-lamanya. Kalau penghuni neraka ada yang mampir ya sebentar dan nanti bisa dientaskan. Kalau sudah masuk surga yang selama-lamanya, disitulah dia akan mendapat berbagai fasilitas yang sangat luar biasa. Materi, non materi. Ya, dia bisa nikmat betul-betul istirahat, ya, terhibur berlibur dengan luar biasa. Kalau di dunia berlibur kan misalnya ke puncak, jalanan macet, ya. Begitu pulang dari libur pusing lagi karena kerjaan datang. Kalau di sana tidak, betul-betul dia istirahat. Kenikmatan non materi, pendengarannya tidak mendengar kecuali yang baik. Dia melihat wildanun mukhalladun, anak-anak kecil yang lucu-lucu, ya. Dihibur dengan bidadari, ya. Kemudian dipertemukan dengan pasangan hidupnya. Kenikmatan materi. Kenikmatan non materi, dan nikmat paling tinggi adalah berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya skip ya. Nah, lalu orang-orang yang ingkar seperti apa yang tadi mengingkari hari akhir? Alqiya fi jahannam kulla kaffarin 'anid, manna'in lil khairi mu'tadim murib, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid. Kalian berdua, nah ini kalau diterjemahkan, lemparkan olehmu berdua ke dalam neraka jahanam orang yang ingkar dan keras kepala. Kafar, anid. Sifatnya. Ingkar, udah salah, ngeyel. Nah itu, kafarun anid. Manna'in lil khair, orang yang mencegah, menghalangi kebaikan. Mu'tadin, yang melampaui batas. Muribin, yang ragu-ragu, peragu. Ya. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang syirik. Fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid. Lemparkan, campakkan dia. Masya Allah, ngeri sekali ini ya. Nah, Allah memerintahkan mencampakkan orang-orang kafir itu. Nah, para pakar bahasa di sini berbeda pendapat mengenai lafaz al-qiya. Berdua. Kalau secara kasat mata, ini dhamirnya kembali kepada malaikat protokoler dan pembawa catatan amal. Padahal kalau para mufassirin tidak demikian, karena mereka tugasnya hanya itu. Protokoler aja. Membawa catatan amal aja. Sementara yang diperintah ini malaikat yang lainnya. Makanya ada yang mengatakan dua malaikat yang lainnya. Ada yang mengatakan itu malaikat Sa'id dan malaikat syahid. Ya. Dan ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwa ini alifnya itu sebagai pengganti dari nunut taukid. Jadi betul-betul kali ini diperintahkan untuk betul-betul melempar, bukan sekadar nakut-nakuti mereka. Enggak, udah betul lemparin aja. Nah, loh, kok dari bangkit langsung dilempar? Nah, itu tadi yang Al-Fakir sebut prosesnya panjang. Enggak langsung begitu. Ya, ada proses yaumul hisab, ada proses dia mendapatkan catatan amal, ada proses dipersaksikan dan menjadi saksi, ya. Dan yaumul hisab itu jangan digambarkan lama. Innallaha sari'ul hisab, cepat ngitungnya, bukan kita. Misalnya ada orang satu kelas, saya tanya nomor HP-nya aja bisa sejam. Nah, kamu berapa nomor HP-nya? Tulis, manual. Allah enggak begitu. Ada sistemnya, kita enggak tahu. Nah, orang-orang yang dicampakkan itu siapa? Sifatnya apa? Kafarun anid. Kafir.
ingkar, keras kepala, ngeyel, selalu merasa benar. Itu kafarun anid. Manna'in lil khair, menahan, menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin murib, sudah begitu dia udah melampaui batas. Ini tidak bisa didiamkan. Murib, ragu. Dan yang fatal adalah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya berpindah ke kumpulan ayat berikutnya. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Di sini qarin artinya bukan malaikat seperti yang tadi ya. Di sini artinya adalah setan. Ya Allah, Tuhan kami, aku tidak menyesatkan dia. Tapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan. Ini artinya ada perdebatan ya. Antara setan dan antara orang yang merasa disesatkan oleh setan. Allah marah, menegur mereka berdua yang bertengkar di hadapan Allah. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Dan ini perdebatan di depan Allah, jangan dibayangkan mereka melihat Allah. Enggak. Yang hanya bisa melihat Allah itu hanya orang yang beriman yang masuk surga. Mereka ini dalam suasana mengerikan. Bahkan Allah bisa jadi tidak mau bicara dengan mereka. Ini melalui malaikat. Jangan berdebat di depan Allah. Enggak sopan kamu bertengkar di depan raja. Sang maharaja diem aja. Ibaratnya gitu. Enggak mau ngomong langsung sama dia. La tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Enggak bisa, putusannya enggak bisa diubah. Dan Allah tidak menzalimi orang. Nah, di sini memakai kata qarin untuk menunjukkan bahwa itu adalah setan, menandakan bahwa dia akrab dengan setan itu. Seakrab-akrabnya orang yang basis keakrabannya adalah kekufuran, permusuhan terhadap Allah, maka nanti suatu ketika orang akan berlepas diri. Dan itu kan terjadi, bukan hanya ini aja kok. Kita lihat mungkin di film-film atau kita baca di novel, di cerita-cerita. Ya mohon maaf, kalau para pencuri itu dilakukan secara berkelompok, nanti bisa jadi mereka saling bunuh, ya para perampok misalnya. Karena kepentingan mereka tidak baik. Mereka akan saling berlepas diri nanti. Ya. Sehingga apalagi yang itu adalah yang satu setan. Setan itu bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk jin. Tapi dia menjerumuskan. Ya alasannya begitu. Lah saya kan hanya menyediakan fasilitas. Harusnya orang kan berpikir. Itu kan setan-setan hari ini begitu. Loh Anda kalau tidak setuju dengan tontonan ya tinggal jangan tonton. Ya, para pelaku maksiat bilangnya begitu. Ya, tidak bisa semudah itu dia mengatakan. Selama itu berada di ruang publik, maka kita berkewajiban untuk nahi mungkar terhadap keburukan. Tidak bisa dengan frasa setan kayak begini. Dia kok yang tersesat. Orang membuka auratnya jangan disalahkan. Dianya yang lihat, yang berbuat jahat. Ya, dua-duanya mendapatkan nasib. Ya. Ya. Ketika manusia dibangkitkan dan ditemani dua malaikat tadi itu, kemudian malaikat sudah selesai urusannya dan dia bersama pengadilan, lalu dia protes. Oh ini kan saya begini karena disesatkan. Dan tentu setan mengatakan, aku hanya ngasih aja. Kalau dia imannya kuat juga nggak akan tersesat. Nggak bisa itu. Setan juga punya rasionalisasi untuk itu. Maka ini kemungkaran yang harus dicek setiap kita bahwa jangan sampai menggunakan dalih seperti yang disampaikan oleh setan ini. Allah lerai mereka. Dan Allah katakan itu sudah diperingatkan. Sehingga itu tidak ngaruh. Pertengkaran mereka, kemudian dia kayak merasa orang tertipu kan? Kira-kira begitu. Nggak ada. Keputusan udah tidak bisa diubah.
kamu sudah menjadi penduduk neraka dan tidak ada yang dizalimi atau merasa dizalimi. Allah Maha Adil dan bijaksana sesuai dengan keputusannya. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Jahanam ditanya Allah, sudah penuh belum? Neraka jahanam menjawab, hal min mazid, ada tambahan Allah. Nah, ini menggunakan majas ya. Yang menjawab tentu bukan neraka jahanam. Para malaikat yang ada di sana. Ada yang mengatakan jahanamnya. Ya, para malaikat menjawab, masih ada lagi ya Allah, menandakan jahanam itu luas. Neraka itu nggak ada istilah neraka itu sempit. Nah, luas. Orang mau seluruh penduduk dunia masuk neraka juga bisa. Makanya di sini dikatakan hal mim mazid, ada tambahan ya Allah. Nah, kemudian yang kedua, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan sementara surga disediakan orang bertakwa. Nah, kata-kata ghaira ba'id ini menandakan bahwa surga itu tidak jauh. Ya. Surga aman, neraka itu tidak jauh. Digambarkan di banyak surat bahwa batas surga aman neraka itu tipis ya. Kalau kita lihat dalam Ashabul A'raf, itu bainahuma hijab. Di antara duanya itu ada batas ya. Ya, ada pintu gerbangnya mungkin. Wa 'alal a'rafi rijalun. Nah, sementara ada di bukit di antara surga dan neraka itu ada orang yang bisa melihat dua kondisi tadi itu. Di sana surga, di sana neraka. Ngeri orang yang lihat ini. Sekalipun nanti Ashabul A'raf ini akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Ya, silakan nanti dibaca di kisah itu di ayat ya kisaran ayat 40 ke ayat 50 lah. Itu nanti ada menggambarkan tentang Ashabul A'raf itu ya. Nah, dan ghairu ba'id ini mengindikasikan bahwa penduduk surga itu juga dapat fasilitas untuk bisa jalan-jalan dan mengetahui kondisi neraka. Nah, ini kan ada orang yang memang hobinya itu melihat tempat ekstrim. Nah, orang-orang yang melihat tempat ekstrim itu nanti yang hobinya kayak gitu akan diberi fasilitas Allah. Tempat ekstrim di neraka, siksaan paling mengerikan, bisa dia tahu. Dan itu dalilnya ada banyak. Perjumpaan dia dengan penduduk neraka, berbicara seperti apa, dia bisa melakukan penelitian dan analisis terhadap itu nanti. Nah, kumpulan yang terakhir di sini menjelaskan tentang nikmat yang diberikan Allah kepada orang muttaqin. Mudah-mudahan bisa selesai ya, cepat ya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ini yang Allah janjikan kepada kalian. Ya, kepada awwabin hafiz. Awwab, orang yang kembali dengan baik, yang menjaga aturan Allah. Man khasyar rahman, yang takut kepada ar-Rahman. Ini juga menarik, mungkin sudah berkali-kali saya jelaskan. Kenapa kok yang dipakai khasyar rahman? Bukan khasyar mutakabbir, al-jabbar, al-qahar. Tapi di sini kenapa? Man khasyar rahman. Yang takut kepada zat yang maha sayang. Bil ghaibi. Ya, pada saat tidak ada orang yang melihatnya. Dan datang kepada Allah dengan qalbin munib, jiwa yang bertaubat, yang kembali kepada Allah. Udkhuluha bisalam. Masuklah dengan nyaman, dengan damai. Itulah kekekalan. Itulah kebahagiaan. Lalu kemudian mereka berkehendak ingin apa aja. Karena kami punya tambahan lebih dari ini. Jadi luar biasa ya janji Allah ini. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga atau orang bertakin tadi itu. Sifatnya di sini disebut ada 4. Pertama, awwab. Awwab itu selalu taat dan tunduk kembali kepada Allah. Di dalam Al-Quran, orang-orang awwab yang disebut itu ada 3. Nabi Ayub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nanti ada orang-orang yang mengikuti jejak mereka bertiga. Orang yang banyak bertasbih. Orang yang peka hatinya. Cepat sekali kembali. Itu awwab. Jadi dia keluar tracknya itu nggak sampai keluar. Dia kayak kita berada di tol gitu, baru ngelenyang dikit, ada garis balik lagi. Itu awwab, cepat kembali.
Hafiz menjaga aturan Allah. Khasyah takut kepada Allah ketika dalam keadaan sendiri, terutama tidak disaksikan orang. Qalbin munib, taubat. Kembali dalam keadaan sendiri itu maksudnya begini. Kayak Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf di situ di tempat asing. Kalau dia diazab berzina oleh Imra'atul Aziz, istri Perdana Menteri itu, tidak ada masalah sebenarnya kan. Dia orang asing, tidak ada yang tahu. Ya. Habis itu dia pura-pura baik, juga ada yang tahu. Tapi tidak. Nabi Yusuf alaihissalam adalah man khasyar rahmana bil ghaib. Nggak ada yang tahu ini saya tilep uang juga nggak ada yang tahu. Man khasyar rahmana bil ghaib. Jadi itulah yang membedakan orang-orang yang biasa dengan orang-orang yang bertakwa. Lalu dia kembali kepada Allah dengan qalbin munib. Nah, maka Allah apresiasi ini dengan udkhuluha bisalam. Itu yang sulit, kedamaian. Sekalipun tiap hari kita meminta ya, dan kita menjadi duta salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan kita ucapkan pada saat selesai sholat. Ya. Dan itu juga yang Allah turunkan pada saat Lailatul Qadar itu. Salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr itu ya. Nah, ini dia bebas request apa saja nanti kalau udah masuk surga. Ya, lahum ma yasha'un, requestnya apa aja. Mereka dipenuhi selalu. Dan Allah sebut waladaina mazid. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, sebagai lesson learned supaya nanti kita bisa dialog. Ada 4 pelajaran penting dari lesson learn yang kita ambil dari 20-35 surat Qaf ini. Pertama, manusia dibangkitkan itu nanti ingat ya, mengerikan sekali itu. Dia tidak dikenal, tidak mengenal, dan dia hanya menunggu instruksi dari malaikat sa'iq yang ditemani malaikat syahid. Lalu orang-orang kafir akan dicampakkan di neraka jahanam karena sifat mereka yang keras kepala, ya, menghalangi kebaikan. Jadi bukan sekedar nggak mau menunaikan kebaikan, menghalangi kebaikan. Syirik, peraku, melampaui batas tadi sudah dijelaskan ya. Dan pada saatnya nanti juga setan-setan yang dulu akrab akan saling bertengkar di hadapan Allah, baik sesama manusia ataupun juga dengan jin. Kemudian ini nampaknya saya belum ganti ya. Itu harusnya di poin ketiga itu tidak seperti itu tulisannya. Mohon maaf, itu takeaway lesson yang ketiga nampaknya belum tersave ya. Setan berlepas diri, harusnya berlepas diri dan mereka bertengkar dengan orang-orang kafir. Jadi sesama orang kafir yang disebut dengan Qorin tadi itu, nanti di hari akhirat mereka saling meninggikan suara. Yaumat tanat. Mereka saling berdebat. Dan setan yang tadi dikatakan qala qarinuhu, itu sudah sangat dekat, nanti di akhirat mereka berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mohon maaf, berarti itu yang poin ketiga mohon diabaikan karena nampaknya belum tersave. Nah, poin keempat, sifat orang yang bertakwa yang dimasukkan surga itu ada awwab, ada hafiz, ada khasyah, dan ada qalbin munib. Ya, orang yang cepat kembali kepada Allah, menjaga aturan Allah, takut kepada Allah tadi dijelaskan wa khasyar rahman, dan qalbin munib. Saya kira ini sebagai pengantar dari diskusi kita pada kesempatan kali ini terkait dengan surat Qaf. Yang menjadi inti dari surat Qaf adalah pembahasan tentang hari kiamat, dan sebenarnya ini masih agak panjang, tapi saya potong sampai ayat 35. Nanti di pertemuan terakhir ada call to action-nya. Kira-kira kalau sudah kayak begitu apa sih? Maka nanti di akhir ada perintah, ada anjuran-anjuran Allah untuk menyiapkan hari akhir. Biasa ya, selalu begitu. Allah runut menjelaskan latar belakangnya, ya, sudut pandangnya, lalu kemudian bagaimana orang-orang dulu menyikapi, dan ini adalah inti dari hidangannya, main course-nya adalah ini. Lalu kemudian nanti di akhir masih ada sisa tambahan hidangannya. Lalu biasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan bagaimana cara kita menyiapkan diri menghadapi hari akhir tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Nanti bisa kita sambung dengan dialog
saya kembalikan kepada moderator Ibu Ratu. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan ilmunya sangat mendalam Ustadz. Jazakallah khair. Semoga kita semua diberi kepahaman serta dapat termasuk orang-orang yang ahli surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian agenda selanjutnya adalah question and answer. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk yang langsung di Zoom bisa raise hand dan bisa mau cara langsung atau bisa ditulis di Zoom chat atau yang menyimak di Facebook bisa ditulis di kolom komen atau begitu juga yang di YouTube bisa ditulis di kolom komen. Silakan sambil menunggu. Sambil menunggu Ustadz, ini ada pertanyaan sudah masuk. Saya bacakan Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara menasehati anak umur 9 tahun atau anak umur berapa saja yang sulit dinasehati dan selalu merasa benar sendiri? Jazakallah khair. Baik, terima kasih feedbacknya Ibu ya. Jadi nasihat itu kita sesuaikan dengan segala hal ya. Pertama umur, yang kedua background-nya, yang ketiga juga kita perlu lakukan riset dulu cara kita menyampaikannya seperti apa. Karena memang kita kan yang paling tahu ya. Kalau itu anak kita karena berarti kita tahu menasehati dia. Ini temanya apa menasehati dia? Apakah menasehati dia tentang kejujuran atau tentang menjaga kedisiplinan, kebersihan, atau menepati janji, atau hati-hati, itu kan temanya tematik. Tidak bisa langsung dibrek. Nah, kalau terkait dengan menasehati untuk hari akhirat, itu juga bertahap. Karena ini memahami hari akhirat itu dibutuhkan kecerdasan. Karena itulah ayatnya paling banyak di dalam Al-Quran adalah ayat tentang mengingatkan pada hari akhir. Surat Makkiyah itu 80% lebih temanya tentang hari akhir. Ya, bisa lewat langsung, bisa melalui kisah-kisah. Karena tidak bisa langsung, kamu harus percaya ada surga neraka, begitu aja. Nah, itu harus digambarkan dengan runut. Makanya, apalagi kalau anak kecil, bertahap, tahapan kita. Surga neraka anak kecil, penggambaran mereka yang disebut dengan reward punishment apa? Ikuti aja dulu. Gitu. Nanti kalau mereka makin kritis, dosisnya naikin lagi. Nah, pengetahuan tentang hari akhir tidak didapatkan dalam waktu 1-2 hari atau membaca 1-2 surat. Berkembang. Al-Fakir sendiri selalu berkembang. Ketika menemukan ayat dulu digambarkannya begini, kok sekarang berkembang. Baik terkait dengan nikmat surga ataupun azab neraka, makin berkembang. Jadi itulah yang disebut dengan kontekstualisasi. Makanya menasihati anak itu sama dengan figur-figur anak di dalam Al-Quran juga beda-beda. Ada figur anak yang lahir di keluarga sederhana, seperti anaknya Luqmanul Hakim. Tapi justru Luqmanul Hakim itu nasihatnya secara literal disebutkan di dalam surat yang juga menggunakan namanya. Ada juga seorang anak seperti Nabi Sulaiman, anak orang kaya, anak raja. Ada anak yang ketemu orang tuanya sebentar, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Ada anak yang bahkan dia orang baik tapi ayahnya tidak baik. Atau sebaliknya, anak yang durhaka ayahnya Nabi. Jadi kondisional sesungguhnya. Dan kita tidak pernah give up. Karena semua contoh case per case itu terwakili dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Oh, ini anak saya model begini nih, cara nasihatinya begini. Nah, zaman sekarang anak-anak kita ada kecenderungan dan hari akhir begitu. Makin sulit untuk mengapresiasi, mendengarkan dan menghormati orang tuanya. Ketika hubungan kekeluargaan itu makin renggang. Dan itu ciri-ciri hari kiamat ya. Yang sadisnya itu kan ada disebut dalam hadis ya. Antalidal amatu rabbataha.
Jadi al-amah itu budak perempuan melahirkan majikannya. Jadi nanti akan makin banyak anak-anak yang menjadi majikan dan memperbudak orang tuanya, itu makin dekat dengan hari kiamat. Tapi kita nggak boleh give up. Kita nggak, bukan berarti saya udah dinaskan menjadi budak, enggak. Dengan cara-cara yang tadi kita ini berusaha untuk membuat komunitas yang baik. Saya kira itu singkatnya, Ibu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas penjabarannya. Semoga yang bertanya diberi kepahaman. Ustaz, ini pertanyaan ada lagi yang masuk, Ustaz. Jika pada saat kebangkitan, pada saat meninggal, ruh dan jasad gitu ya Ustaz, itu kan terpisah. Apakah itu disatukan kembali atau gimana Ustaz? Bagaimana dengan yang seperti orang kafir dan orang yang sudah yang Muslim gitu ya Ustaz ya, insya Allah husnul khotimah, apakah disatukan kembali atau gimana Ustaz seperti itu pada saat di kebangkitan? Disatukan itu maksudnya dipertemukan. Dipertemukan kembali. Jadi ruhnya ketemu dengan jasadnya. Ada yang mengatakan jasadnya yang dulu, tapi jasadnya yang dulu pun, kalau saya lebih cenderung menganggap karena ada hadisnya ya, bahwa nanti manusia dibangkitkan ala hayati Adam, setinggi Nabi Adam. Artinya fisiknya baru. Ada yang mengatakan mirip dengan yang dulu di dunia. Ada yang mengatakan lagi itu khusus untuk penduduk surga. Jadi ya tadi seperti itu misteri. Masing-masing punya dalil dan nggak ada masalah. Itu bagian dari kita memvisualisasikan. Apakah dia nanti ketemu sama orang kafir? Ya ketemu juga. Jadi nanti kalau pertanyaannya lebih kompleks lagi begini. Ada orang transplantasi organ kan. Misalnya si A meninggal, jantungnya ditransplantasi ke si B. Kemudian ginjalnya ditransplantasikan, didonorkan ke si C. Nanti kan pada saat dia bangkit itu gimana? Anggota tubuhnya tadi itu milik siapa? Yaitu Allah yang berkehendak nanti. Masing-masing kita akan semakin membayangkan itu semakin ngeri. Karena itu hari kebangkitan. Nah, saya kurang paham yang dimaksud orang kafir, orang Muslim itu kumpul seperti apa? Yang mana dikumpulkan dengan semua orang. Semua orang, semua generasi, semua jenis manusia yang pernah ada di bumi ini akan dikumpulkan kembali. Sekarang aja ada 7 miliar, berarti berapa miliar yang nanti akan dikumpulkan oleh Allah? Tidak tahu kita. Artinya, perkumpulan itu bukan sekedar kumpul-kumpul kita, reunian atau ada acara apa gitu, enggak. Perkumpulan itu seperti halnya kalau kita dilatih dengan haji di Arafah. Sama semuanya pakaiannya. Kalau di sana nanti enggak ada yang pakai pakaian. Mohon maaf, jangan digambarkan dengan orang klub nudis itu ya. Itu mereka orang yang tidak punya aturan. Nanti dikumpulkan manusia enggak kayak begitu. Mereka memikirkan masing-masing urusannya. Tidak ada yang pakai alas kaki. Loh, itu enggak kepanasan. Wallahu alam. Maka semakin kita sedikit informasi itu kita bayangkan, itu kita ngeri kalau betul-betul membayangkan hari akhir. Bayangkan yang tadi aja, wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Itu aja satu ayat itu ngeri. Ada Umar bin Abdul Aziz juga membayangkan di surat As-Saffat itu, waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan dia, ditanya. Kayak kita ini kalau sudah lewat di perbatasan gitu, udah masuk ke suatu tempat, berhenti dulu ditanya, itu aja udah takut. Itu apalagi para pemimpin. Waqifuhum, berhentikan dia, tanya itu. Kok bisa ada orang sengsara? Kok bisa ada ini dia pemimpin kok tidak menyelesaikan masalah? Maka orang makin banyak tanggung jawabnya akan makin berat. Jadi singkat cerita kalau dikumpulkan ya Allah sanggup mengumpulkan semuanya. Dan seperti apa masing-masing kita akan punya tasawur dan persepsi yang beda-beda. Tetapi paling tidak dengan ayat-ayat yang tadi saya bacakan, dia akan dibangkitkan dengan ruh dan fisik. Kalau di alam barzah, ruhnya saja. Ini pernah kita bahas di kajian Ulumul Quran ya, nanti silakan direview kembali. Tapi kalau betul-betul dibangkitkan dengan fisiknya, itu lebih mengerikan. Sampingnya orang kafir, dia nggak ngurus ini, itu nggak tahu dia. Siapa di sampingnya dia tidak tahu. Apakah itu ayahnya, apakah itu kakeknya, adiknya. Jelas dalam surat Abasa itu kan ya.
ya firul mar'u min akhihi, saudaranya nggak kenal dia. Juga dari bapaknya, dari ibunya, dari istrinya, dari anaknya, nggak ada yang tahu. Jadi itu betul-betul hari yang sangat-sangat mengerikan. Kurang lebih itu yang bisa saya pahami, karena saya kurang paham apa yang dimaksud muslim dan kafir di situ. Kalau di satu tempat ya, dia tidak mengenal itu tetangganya gitu. Wallahu a'lam. Juga kalau Ustaz sudah ini artinya sudah mencakup tadi pertanyaannya Ustaz, sudah terjawab. Kemudian silakan mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bisa di-unmute speakernya. Jika tidak, sambil menunggu Ustaz, saya ada pertanyaan. Oh, ini udah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Anak bacakan Ustaz dari chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana kalau niat mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar, misalnya dengan menyampaikan ayat Al-Quran atau membagi sesuatu sebagai peringatan, akan tetapi tiba-tiba ada yang tersinggung atau sakit hati, padahal tidak ditujukan kepada orang tersebut atau mereka. Apakah itu termasuk yang menyakiti sesama, atau apakah lebih baik dibiarkan saja? Ini case ya. Menyampaikan nasihat, tapi ada orang yang tersinggung. Gini, kita naruh jeruk nipis di kulit kita. Kalau kemudian ada yang perih, itu berarti ada yang terluka. Sama juga, kita menyampaikan nasihat yang tidak bermaksud ditujukan orang tertentu. Ada yang tersinggung, berarti dia kena itu. Kalau dia tersinggung, berarti dia harusnya introspeksi. Ya, bahasa kita saja yang kita kontrol. Kita menyampaikan dengan bahasa standar, tidak menjatuhkan orang. Nah, kalau ada yang tersinggung sudah dengan terukur menurut kita, yaitu urusan dia dengan Allah. Gitu. Bagus dia tersinggung, karena memang begitu. Karena kan nanti tahapan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada yang dengan sindiran, dengan lebih kencang. Allah nyinggung kita juga begitu. Dalam perbuatan baik atau perbuatan buruk, lihat saja. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, itu juga sindiran sekaligus bahasa halus. Yo yang mau minjemin saya, masa Allah sampai begitu ngomongnya. Ya Allah, saya sudah tunaikan itu yang wajib bayar zakat. Saya sudah tunaikan itu sunnah-sunnah untuk berinfak, berderma. Menandakan apa? Lembut. Allah ingin hati kita lembut. Nah, kalau ada orang menasehati, tiba-tiba kita merasa itu untuk kita, itu juga bagus. Tapi kita nggak sakit hati. Kita introspektif namanya. Khawatir, jangankan gitu. Umar bin Khattab itu, dia mengejar itu Hudzaifah. Minta siapa yang dicatat sebagai orang munafik. Marah Hudzaifah. Padahal tujuannya bukan ingin tahu orang-orang munafik. Ternyata setelah itu diketahui tujuan Umar bin Khattab mengejar catatan itu adalah, maka dia bersikeras. Hudzaifah, tolong dong kasih tahu saya ini pertanyaan saya yang terakhir dah. Kasih tahu. Apakah saya termasuk orang munafik? Bayangkan orang sekelas Umar bin Khattab saja dia khawatir menjadi orang munafik. Karena ciri-cirinya kalau kita baca, orang-orang munafik itu kalau ciri-cirinya dalam Al-Quran dibacakan atau hadis, itu kita ngerasa, loh itu saya ada, itu ada, harusnya begitu, introspektif. Jadi kalau dia tersinggung malah semakin terasa. Apalagi kalau dia nunjuk hidung, kamu nyinggung saya ya? Oh Bapak siapa, kita nggak tahu kan? Jadi artinya kalau sampai dia tersakiti dan kita udah menggunakan bahasa standar ya, insya Allah kalau itu dia nanti, saya akan tuntut kamu di hari akhirat. Nah, itu nanti kan Allah yang akan punya keadilan yang seadil-adilnya. Kadang-kadang kita mainnya begitu kan, awas nanti di hari akhirat saya tuntut. Nah, kita belum tentu benar, tidak tahu kita. Makanya selesaikan baik-baik, dan untuk itulah kita bertenggang rasa, lapang dada. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga yang bertanya paham ya. Kemudian ada pertanyaan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita berdoa agar tetap diberikan kesempatan beribadah di alam kubur
sehingga dijauhkan dari siksa kubur. Ya. Mohon izin, kita ini ibarat tabungan itu, buku rekeningnya ditutup ketika kita sudah meninggal. Ditutup semuanya. Dan memang ada beda pendapat di sini nanti setelahnya. Kalau ada doa atau kebaikan yang tidak terputus tuh rekeningnya masuk yang mana? Jadi kita selesai di dunia. Dan ketika masuk ke alam barzah itu adalah implikasi dari apa yang kita kerjakan sebelumnya. Jadi tidak ada ibadah lagi. Kalau ada, sifatnya di situ adalah kebiasaan dia di dunia. Kebiasaan baik di dunia. Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan kalau dia biasa baca Quran, dia akan baca itu. Dia akan ditemani oleh kebiasaan yang baik itu. Jadi tidak ada ibadah lagi. Karena orang beribadah hanya di dunia saja. Begitu dia meninggal dunia, selesai ibadahnya. Nah, apa makna Ibnu Adam itu kalau meninggal dunia, inqata amaluhu illa min thalas, kecuali 3 saja. Nah, itu menandakan bahwa orang yang fokus hidupnya adalah untuk menopang yang 3 itu orang yang beruntung. Yaitu shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun salihun yad'u lahu. Dia sedekah jariyah. Jadi masih terus berlanjut sampai hari kiamat. Ya, kebaikan dia di dunia terus berlanjut. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, entah itu karya, entah itu ide dia pada saat dunia, bisa jadi tidak dicatat di notaris ya. Tapi itu ide kebaikan awalnya dari dia dapat nisbah dari itu. Dan yang terakhir itu anak-anak yang mendoakannya. Baik anak-anak kandung, anak biologis ya, ataupun anak-anak didik, yang murid-muridnya. Maka itu yang seharusnya menjadi fokus kita. Kita investasi di 3 hal ini. Jadi kalau kita berdoa supaya dijauhkan dari azab kubur itu masyru'. Dan sebaiknya kita nggak usah persempit aja. Ya Allah, selamatkan aku dari azab kubur, itu sudah cukup. Nanti Allah Maha tahu cara kita diselamatkan dari azab kubur itu seperti apa. Ya, bukan tidak boleh Ibu ya, karena di hari kita nanti masuk alam barzah itu tidak ada ibadah lagi. Fasilitas itu sudah tidak ada. Jadi tidak ada hari menabung lagi, sudah ditutup hari menabungnya. Hari itu adalah hari menikmati investasi kita. Dan itu juga bukan menikmati dalam artian betulan, karena itu masih hari tunggu. Ya, istilahnya tempat transit saja. Nanti menikmati sesungguhnya adalah ketika sangkakala kedua dibunyikan, yaitu pada saat hari kiamat. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjabarannya. Semoga Ibu Ida di Ottawa di kepahaman. Kemudian ada lagi yang pertanyaan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, walaupun saya kurang lebih sudah mengetahui dan percaya pada hari akhir, tetapi belum merasa itu dekat waktunya. Apakah artinya saya belum beriman, Ustaz? Ya, itu disebut dengan tingkatan iman yang berbeda-beda, Ibu ya. Jadi kita perlu mengokohkan itu dengan bukan sekedar dengan knowledge ya, pengetahuan, tapi membaca dengan menggambarkan diri kita kayak begitu. Karena semakin kita membayangkan itu, kita akan makin percaya. Dan itu akan timbal baliknya itu akan berefek pada kita berbuat baik ya. Gini, saya kerja, terus saya nggak yakin di akhir bulan digaji, itu berefek kepada kerja saya. Ini kerja yang betul-betul bukan sosial loh. Pekerjaan yang memang saya di situ mendapatkan reward berupa gaji misalnya. Saya kerja untuk itu memang. Tetapi kemudian saya tidak yakin saya digaji nggak ya? Pasti akan berpengaruh. Kalau saya yakin saya secara profesional akan digaji, apalagi di kontraknya dikasih tahu gaji kamu sekian, tentu saya akan semakin semangat. Diganjar lagi kalau ini tambah bonus, semakin semangat. Maka
frekuensi kita mengingat hari akhir itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita di dunia. Kalau saya merasa ada itu, tapi ya kemudian itu disebut ghaflah. Kayak orang kalau ditanya kamu mati nggak? Pasti mati. Tapi kemudian dia lalai tidak menyiapkan, itu disebut ghaflah. Dan itu bahaya. Pada tahap dia ingkar mungkin enggak. Tapi dia tidak siap. Ya contoh misalnya, setiap kita mati, semua orang tidak ada yang mengingkari itu. Tapi kemudian faktanya umumnya orang tidak siap mati sekarang. Siapnya nanti matilah, kalau udah tua banget gitu. Padahal kematian kan ada yang muda, ada yang tua, ada yang sehat, ada yang sakit, nggak tahu. Maka jangan dibiarkan berkelanjutan, harus didekatkan dengan tadabbur, memvisualisasikan hari-hari kiamat itu, sehingga kita betul-betul takut dan menyiapkan. Nah ini nanti how to-nya, call to action-nya itu harus ada. Nah, cara kita membuat apa yang harusnya dikerjakan. Ya macam-macam sih nanti yang Allah berikan itu, ada persiapan personal, ya, ada persiapan komunal, ada persiapan yang sifatnya hubungan kita dengan Allah. Ada kita perlu persiapan kalau kita nanti dituntut sama orang di hari akhirat itu seperti apa. Maka minimalisir kita punya masalah sama orang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi kita harus selesaikan dulu semua permasalahan di dunia ya Ustadz ya, intinya ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah orang-orang soleh yang dipuja-puja atau dituhankan oleh orang-orang sesudahnya akan menanggung dosa dari orang-orang tersebut atau dimintai pertanggungjawabannya nanti? Jazakallah khair Ustadz. Coba diulang Ibu, agak putus tadi di saya. Izin bertanya Ustadz, apakah orang-orang soleh yang dipuja-puja atau dituhankan oleh orang-orang sesudahnya akan menanggung dosa dari orang-orang tersebut atau dimintai pertanggungjawabannya nanti? Ya. Baik. Pertama akan diklarifikasi. Jangankan orang soleh biasa. Nabi Isa pun juga akan ditanya oleh Allah. A'anta qulta linnas. Apakah kamu mengatakan kepada orang-orang ittahiduni min dunillah. Jadi jadikanlah aku Tuhan, jadikan aku sembahan selain Allah. Apakah kamu ngomong gitu kepada para manusia? Nabi Isa kan dijelaskan di dalam kitab Al-Quran kita akan mengatakan nggak pernah. Jadi kalau selama itu dia tidak melakukan dan konfirmasi itu clear, ada saksinya, ya dia tidak akan menanggung dosa. Tapi kalau kemudian dia dituhankan dan apalagi dia minta kayak Fir'aun itu kan, wa ana rabbukumul a'la, dia yang meminta, memaksa. Ya. Orang yang minta dikultuskan, ya tentu dia akan mendapatkan nisbat dari kesalahan, nisbah bagian dari kesalahan orang-orang yang datang setelahnya yang menuhankannya. Oh ngeri sekali kalau membayangkan itu. Makanya kita juga Imam Syafi'i kalau dipuji orang dia malah bukan marah sih, tapi dia takut pujian orang itu membuatnya lalai dan orang itu terlalu baik melebihi dari apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Kan kalau kita dipuji Allah, dipuji orang, kita kan berdoanya, ya Allah jadikan aku lebih baik dari yang mereka puji itu. Ya, karena mereka tidak tahu aib-aibku. Imam Syafi'i kan ngajarkannya gitu. Ya, jadi kalau seandainya mereka dikultuskan, disembah, apakah mereka dapat dosa? Diklarifikasi oleh Allah, seperti Nabi Isa tadi. A'anta qulta linnasi ittakhiduni ilahan min dunillah. Apakah engkau katakan kepada manusia untuk menyembahmu menjadi Tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab tentu tidak. Nah, tentu ketika dengan klarifikasi dan disaksikan, saksinya apa? Dalam kitab suci kita ada, dan saksinya banyak sekali murid-muridnya, tentu mereka akan kembali menanggung dosa sendiri-sendiri. Itu kira-kira. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin saya persilahkan kembali jika ada yang mau bertanya secara langsung bisa lesen. Tampaknya belum ada yang mau secara langsung, Ustadz. Kemudian saya bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari kiamat itu hanya satu hari ya, Ustadz? Atau tapi sangat panjang? Jazakallah khair, Ustadz. Wa iyaki. Satu kali itu maksudnya saya kurang paham ya. Tapi gini, hari kiamat itu proses. Kayak tadi timeline yang saya sampaikan tadi ada 12 timeline ya. Dia dibangkitkan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai masuk ke destinasi terakhir surga dan neraka. Atau neraka ada yang sementara, ada yang permanen, ada yang temporal. Nah, sekali yang dimaksud ya memang itu nggak ada lagi gitu. Tapi itu prosesnya panjang. Panjang tidaknya tergantung orang. Karena kan ada yang masuk surga itu bighairi hisab. Yang memang dia udah dikenal kayak di dalam surat di Al-Hadid ya, dalam surat At-Tahrim. Itu mereka memiliki cahaya. Nuruhum yas'a baina aidihim. Mereka bercahaya. Dan di dalam hadis itu beberapa disebutkan di antara yang menyebabkan orang percaya ya wudu, membaca Al-Quran, banyak ya. Itu tidak satu hadis ya. Ketika terlihat cahayanya kan dapat ciri beratnya. Oh ini spesial nih, green card nih, langsung bisa. Cepat dia di prosesnya. Ada yang lama sekali, ada yang standar. Makanya dijelaskan orang masuk surga itu macam-macam. Sama dengan orang masuk neraka juga macam-macam. Jadi sebenarnya membayangkan hari kiamat itu bisa tematik, bisa bersambung. Di dalam Al-Quran tematik. Hari kiamat yang digambarkan di surat An-Nazi'at tentu beda dengan surat Abasa, tentu beda dengan surat An-Naba, tentu beda dengan surat At-Takwir, tentu beda juga dengan surat Qaf hari ini yang kita tadabburi, tematik. Karena hari ini tema surat Qaf itu dimulai secara personal dia. Waja'at kullu nafsin. Jadi bagaimana ibaratnya ada tokoh utamanya itu kita, supaya kita ngerasa itu. Kalau udah dibangkitkan nggak kenal, nggak dikenal itu saya serem sekali ya membayangkan itu ya. Ya bayangkan nggak usah itu yang ngeri ya. Saya pernah diundang di sebuah acara sebagai pembicara. Orang yang ngontak saya nggak ada di situ, HP-nya nggak bisa dihubungi. Kemudian di situ nggak ada yang mengenal saya, tidak ada yang saya kenal. Itu aja saya ngerasa ini gimana ya gitu. Benar atau tidak ya? Sekalipun mungkin kita harus cari tahu nih mana orang yang betul-betul tahu gitu. Sementara posisi kita ada di belakang, jamaahnya sudah penuh. Kita untuk mencapai ke depan itu susah. Beberapa kali ada seperti itu. Ada orang yang juga mengundang saya sebagai pembicara, kenal dekat, kemudian HP saya mati, drop ya. Kemudian saya harus datang terlambat ya karena jarak misalnya. Setelah sholat, posisi sholat saya juga di belakang. Saya sudah agak berdiri tapi nggak kelihatan. Itu saja susah gitu ngebayangin. Saya ngebayangin ya Allah, kalau saya dibangkitkan, nggak kenal. Nggak dikenal. Mau apa-apa susah karena nggak punya apa-apa. Hanya badan yang kita bawa. Gitu. Nah, itu saja sudah menjadi sesuatu yang sangat-sangat berat untuk membayangkannya. Jadi tematik ya. Saya tidak paham yang dimaksud satu kali atau berkali-kali. Lama tidaknya itu juga relatif. Ada yang lama sekali. Tapi dijamin bahwa Allah itu syari'ul hisab. Kalaupun lama itu karena dia. Ya, kayak tadi itu al-muflis tadi itu orang yang bangkrut kan berarti semakin banyak dia hubungan keburukan dengan manusia makin sangkutannya banyak. Maka kita perkecil sangkutan dengan orang itu. Jadi orang baik itu biar nggak banyak sangkutannya di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertanyaan yang sudah masuk sudah terjawab semua, alhamdulillah. Dan sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Tafadhol Ustaz.
kajian bisa segera ditutup dengan doa. Baik, sebelum ditutup, saya hanya mengingatkan bahwa pengetahuan dan awareness kita tentang hari akhir itu akan berpengaruh pada sikap hidup kita. Maka perbaikilah sebagaimana Al-Quran secara bertahap meminta kita untuk membaca ayat-ayat terkait dengan hari akhir, sampai kemudian kita bisa betul-betul hari akhir dan kita tidak ada jaraknya. Dan itu yang akan membantu kita, memudahkan kita di dalam merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah menjaga kita sehingga iman kepada hari akhir itu tidak terkikis dalam hati kita. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal taubatana wa du'aana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafan, terbatasan saya. Saya kembalikan kepada Ibu Ratu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada Ustaz dan keluarga, diberikan kesehatan juga. Barakallahu fikum. Dan juga saya sebagai moderator pastinya banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan tim tafsir di belakang ada Mbak Hani, Mbak Lika, Mbak Almi, Mbak Endah Nur, Mbak Laila, dan juga Mbak Ros. Dan streamer Mas Faisal mengucapkan jazakumullah khair untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah berpartisipasi. Barakallahu fikum. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi di semester ini, pertemuan terakhir ya Ustadz, insya Allah pertemuan ini. Insya Allah. Sekali lagi jazakumullah khair Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Bu Ratu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Sama-sama. Mohon izin.